Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdi Agustian dengan NIM 12 11 24 11 0086. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan hari ini kita akan mendalami teori struktural klasik dalam komunikasi organisasi. Kita juga akan melihat sebuah kasus dari dunia bisnis yang memperlihatkan bagaimana komunikasi yang buruk bisa berujung pada komunikasi besar bagi sebuah perusahaan. Teori struktural klasik menganggap organisasi sebagai tempat di mana orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini semuanya diatur dengan struktur yang jelas, dengan aturan yang tegas, dan komunikasi yang mengalir secara sistematis. Penting untuk kita tahu bahwa dalam teori ini, komunikasi dalam organisasi biasanya berlangsung secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah atau sebaliknya. Komunikasi ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi mengikuti aturan yang ada dan menjalankan tugas mereka dengan efisien. Misalnya, bayangkan sebuah perusahaan manufaktural, seorang manajer produksi mengirimkan laporan bulanan kepada direktur pabrik tentang status produksi. Laporan ini sudah terstruktur dengan jelas, mulai dari jumlah produk yang dihasilkan hingga masalah yang terjadi di pabrik. Komunikasi seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Teori struktural klasik menekankan pada koordinasi dan efisiensi yang terjaga melalui aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, bagaimana jika komunikasi dalam organisasi tidak berjalan dengan baik? Mari kita lihat sebuah kasus nyata dari sebuah perusahaan retail besar yang mengalami masalah besar karena buruknya komunikasi internal. Kita ambil contoh sebuah perusahaan retail yang menghadapi penurunan kepuasan pelanggan. Masalah utama yang terjadi adalah kekurangannya pasokan barang di beberapa toko cabang. Padahal stok di gudang pusat sebenarnya masih cukup banyak. Mengapa ini bisa terjadi? Jadi masalahnya terletak pada kurangnya komunikasi antar manajer gudang pusat dan manajer toko cabang. Tidak ada jalur komunikasi yang jelas antar kedua bagian ini, sehingga barang tidak dapat dikirim dengan efisien ke cabang yang membutuhkan. Ini adalah contoh klasik di mana struktur yang tidak jelas dan komunikasi yang buruk bisa menyebabkan masalah besar dalam operasional. Karyawan di cabang tidak tahu siapa yang harus dihubungi untuk kebutuhan stok dan akhirnya pelanggan kecewa karena barang yang mereka cari tidak tersedia. Lalu apa yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut sih? Jadi itu yang pertama, bisa perusahaan perlu memperjelas jalur komunikasi antar departemen. Manajer gudang dan manajer cabang harus memiliki prosedur yang jelas untuk melaporkan kebutuhan stok barang. Terus yang kedua itu, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem informasi yang lebih terintegrasi seperti Enterprise Resource Planning (ERP) yang memungkinkan komunikasi real time antar bagian. Dengan sistem ini, kedua departemen bisa mendapatkan informasi yang diperlukan tanpa adanya hambatan. Selain itu, pelatihan kepada karyawan juga sangat penting agar mereka bisa mengikuti prosedur yang ada dan tahu bagaimana berkomunikasi secara efektif di dalam organisasi. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan bisa meningkatkan koordinasi antar departemen dan memastikan bahwa barang yang tersedia tepat waktu, yang pada giliran akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi meskipun struktur yang jelas dan komunikasi yang terorganisir sangat penting dalam teori struktur klasik, penerapan yang efektif di dunia nyata juga memerlukan fleksibilitas dan perhatian terhadap detail. Itulah pembahasan kita tentang teori struktural klasik dalam komunikasi organisasi, dan masalah komunikasi bisa diatasi dengan perubahan sistem yang tepat. Jadi, begitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.